terpercaya. Gunakan KTP palsu, WNA asal Tiongkok ajukan pembuatan paspor di imigrasi. Pihak imigrasi pun kini kejar pelaku. KLB campak di Sulawesi Selatan berlanjut, 187 anak di Makassar terindikasi campak. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Kompas Pagi edisi kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita ke informasi yang pertama saudara. Polsek Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang pria yang menganiaya istri dan sepupunya sendiri. Pelaku menganiaya keduanya menggunakan senjata tajam. Sepupu pelaku bahkan meregang nyawa. Alhamdulillah. Tim Resmo Polsek Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan menangkap pria berinisial SF di Jalan Bontomanai. SF ditangkap setelah kabur usai menganiaya istri dan sepupunya sendiri. Kasus penganiayaan terjadi pada 11 April 2026 lalu. Pelaku menganiaya keduanya menggunakan senjata tajam jenis parang. Sepupu pelaku bahkan meregang nyawa meski sempat jalani perawatan medis. Kala itu pelaku mabuk dan terlibat cekcok dengan istrinya. Pelaku kemudian menebas istrinya sendiri. Sepupu pelaku yang hendak melerai juga ditebas pelaku hingga meninggal dunia. Dalam keadaan sedang mabuk berat, kemudian minta uang, namun tidak dikasih sehingga marah dan terjadi pertengkaran, kemudian melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka karena senjata tajam. Setelah itu Bang? Kemudian setelah itu istrinya minta tolong sama keluarganya, dalam ini sepupunya, kemudian iparnya. Namun pelaku tidak terima sehingga melakukan juga penganiayaan terhadap kedua korban tersebut, mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher korban. Usai ditangkap, pelaku kini menjalani pemeriksaan di Polsek Biringkanaya. Arif Tritanda, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Imigrasi Makassar tengah mengejar WNA asal Tiongkok yang hendak membuat paspor. WNA tersebut diketahui menggunakan KTP palsu saat mengajukan pembuatan paspor. Ini adalah foto seorang WNA asal Tiongkok yang tengah mengajukan pembuatan paspor di kantor imigrasi Makassar, Sulawesi Selatan. Permohonan itu dilakukan pada September 2025 lalu. Petugas imigrasi yang melakukan pencocokan data menemukan WNA tersebut ternyata menggunakan KTP palsu. Hal ini diketahui setelah petugas mencocokkan data biometrik WNA tersebut. Apalagi pelaku tak fasih berbahasa Indonesia. Dari klarifikasi yang dilakukan oleh Capil bahwa data KTP tersebut tidak palsu, tidak terekam oleh Kota Makassar. Jadi seperti yang diberitakan bahwa memang benar itu mulai proses pemindahan dari Pasangkayu ya, Sulawesi Barat. Setelah itu kami melakukan pra-penyidikan dan sudah memanggil para saksi dan juga dari Capil juga. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda untuk menangani kasus tersebut. Imigrasi telah koordinasi dengan Polda Sulsel dan Disdukcapil Makassar untuk mengejar pelaku. WNA tersebut bahkan telah dimasukkan ke daftar pencarian orang oleh kantor imigrasi Makassar. Nilar Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar bersama Polda Sulawesi Selatan menggagalkan penyelundupan 96.000 butir obat terlarang yang akan diedarkan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pengungkapan kasus obat terlarang berawal dari informasi Direktorat Intelijen Kedeputian 4 BPOM terkait pengiriman paket obat ilegal ke Makassar 7 April lalu. Kontrol delivery dilakukan BPOM dan polisi hingga paket tiba di alamat tujuan di sebuah rumah di Jalan Kelurahan Macini, Gusung, Makassar. Di lokasi, petugas mengamankan 2 koli paket berisi 96 botol plastik tanpa label. Masing-masing berisi 1.000 tablet warna putih bertuliskan huruf Y di kedua sisi. Uji laboratorium BPOM Makassar menunjukkan tablet tersebut positif mengandung trihexyphenidyl dengan kadar zat aktif 4,16 mg per tablet bernilai Rp192 juta. Berdasarkan alat bukti, penyidik menetapkan 1 tersangka berinisial S berusia 58 tahun. Tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda Sulawesi Selatan. Dan itu sudah kita lakukan uji laboratorium, ternyata positif kandungannya adalah trihexyphenidyl dengan kekuatan 4,16 mg per tabletnya. Dan tentunya dari ini kita lakukan proses pemeriksaan dan telah ditetapkan 1 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan dengan bantuan dari Ditreskrimsus Polda Sulsel. Demikian. Inisialnya Pak yang tersangka? Inisialnya inisialnya S usia 58 tahun. Jenis kelamin? Laki-laki. Ini tersangka penerima atau? Rencana akan didistribusikan ke wilayah Sulawesi Tengah. Penyelidikan dilakukan polisi untuk mengungkap asal dan pemasok dari obat terlarang tersebut. Tentunya akan kita kejar pemasoknya, karena ini barang ya cukup banyak yang kami amankan bersama BPOM, kerjasama dengan BPOM, ya, jadi akan kita telusuri. Nanti kita akan melakukan interogasi dulu terhadap tersangka ini, kita interogasi, kita perdalam keterangan dari yang bersangkutan, nanti apabila sudah ada keterangan yang fix, apabila ke sana nanti kita akan pengembangan ke sana. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor lintas kabupaten ditangkap polisi di Kendari. 2 dari 3 pelaku merupakan mahasiswa dan juga residivis kasus yang sama. Tim Basar 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap 3 pelaku pencuri sepeda motor. Ketiganya masing-masing berinisial DI, KU, dan juga DN. Ketiga pelaku ditangkap di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wulio Indah, Kecamatan Wulio, Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. 2 dari 3 pelaku ternyata merupakan mahasiswa. Dari hasil penyelidikan, 2 mahasiswa tersebut pernah terjerat kasus yang sama alias residivis. Mereka mencuri motor dan hasilnya sebagian digunakan untuk membeli narkoba. Curanmor di Kota Kendari, saat itu pada hari Senin tanggal 6 April jam setengah 12 kita berhasil mengamankan 3 pelaku curanmor. Sindikat yang pertama inisial AB, kedua inisial RU, dan 3 inisial DI. Yang dimana mereka ini berhasil juga kita kembangkan mendapati motor hasil jualan curanmor mereka itu, yaitu motor jenis CRF warna putih, kemudian motor RX King warna hitam, semuanya merupakan mereka ambil di Kota Kendari, kirim melalui kapal. Ketiga pelaku kini ditahan di Polresta Kendari dan polisi menyita 2 unit motor sebagai barang bukti. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke Kendari, saudara. Demonstrasi menolak tambang ilegal di Sulawesi Tenggara diwarnai kericuhan. Demonstran terlibat saling dorong dengan petugas. Aksi saling dorong antara demonstran, petugas, dan pegawai Dinas Kehutanan terjadi saat demonstran mencoba masuk ke kantor Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara. Mereka dihalau, apalagi demonstran juga hendak membakar ban bekas. Dalam orasinya, massa dari Barisan Advokasi Rakyat Sultra ini menuntut dinas menutup perusahaan pertambangan ilegal, apalagi ada perusahaan tambang yang berada di dalam hutan. Dinas Kehutanan adalah untuk kemudian meminta Dinas Kehutanan
membuat tim dan turun ke lapangan di PT IPIP itu tersendiri untuk melihat apa yang menjadi dugaan kami saat ini, yaitu perambahan hutan yang tidak sesuai dengan prosedural administratif. Dugaan tidak sesuai dengan prosedur ya. Dari pertemuan itu gimana ini? Dari pertemuan dari dinas kehutanan sendiri menanggapi dari tuntutan tersebut ini? Apakah mereka akui bahwa memang ini belum tidak sesuai prosedur gitu? Ya tentunya dari dinas kehutanan mereka ingin men-cross check kembali apakah dugaan kami itu sesuai, sehingga setelah dari situ mereka turun ke lapangan untuk membentuk tim turun ke lapangan. Oke, dari mana itu pelanggaran Pak yang dibuat oleh PT ini? Ya, ketika kita turun ke lapangan dan memang ada pelanggaran, ya tentunya semua kan ada prosedur dan mekanisme proses tindak lanjutnya. Pelanggarannya seperti dan apa? Keinginan mereka agar dihentikan gitu Pak. Ya, keinginannya artinya bukan hanya mereka, kita semua ini ya komitmen untuk menghentikan semua kegiatan yang tidak prosedural. Sesaat lagi saudara kami hadirkan informasi sebanyak 187 anak di kota Makassar teridentifikasi campak. Kompas Pagi segera kembali dengan informasi tersebut. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara. Pemerintah Kota Makassar melelang gedung DPRD Kota Makassar yang dibakar massa pada 2025 lalu. Gedung Wakil Rakyat ini dilelang mulai dari 500 juta rupiah. Tak hanya gedung, puluhan kendaraan yang dibakar juga turut dilelang. Gedung DPRD Makassar masuk proses lelang di website Sitawar BMD. Gedung Dewan ini dilelang mulai dari harga 500 juta rupiah. Kepala Bidang Barang Milik Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, Muhammad Rahmatullah bilang, lelang dilakukan untuk persiapan pembangunan gedung baru DPRD Kota Makassar oleh Kementerian PUPR tahun 2026. Jadi ceritanya pemenangnya itu yang akan bertugas, siapapun pemenangnya nanti, dia yang akan membongkar. Pembongkarannya itu dia yang ambil semua. Oh, termasuk besi atau apanya? Batu-batunya kah, plat-plat besinya, segala macam. Mungkin kalau ada kayu-kayunya atau bagaimana. Pokoknya satu bongkaran gedung itu nanti ya bagi yang pemenangnya ya dia yang harus membersihkan, harus mengangkat semua. Oke, itu nilainya di kisaran berapa? Sekitar hasil dari KPKN itu sekitar 579 juta lebih. Oke, khusus bongkaran saja ya Pak? Khusus bongkaran gedungnya itu. Selain gedung, sebanyak 30 unit kendaraan roda 4 yang terbakar pada aksi Ricu 2025 lalu sudah menyelesaikan proses lelang dengan nilai mencapai 84 juta rupiah. Inilah Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Upaya penanggulangan campak terus dilakukan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Sebanyak 187 anak di Kota Makassar teridentifikasi campak. Mati ya tingginya 63. Iya.
Dinas Kesehatan Kota Makassar kini gencar melakukan vaksinasi campak yang menyasar 108.772 anak. Dari 108.722 sasaran, petugas telah melakukan vaksin campak kepada 22.554 anak. Vaksinasi campak dikebut dengan memaksimalkan posyandu dan mendatangi rumah-rumah warga. Langkah ini dilakukan untuk menurunkan angka kasus campak di Kota Makassar. Dinkes Kota Makassar mencatat sebanyak 187 anak terindikasi campak. Dan berdasarkan usia itu kita ada di angka 108.772 anak yang harus kita berikan imunisasi campak selama bulan Maret sampai bulan Mei 2026. Terus ini kan sudah yang dilakukan campak itu ada berapa, terus targetnya sisanya berapa? Per hari ini ya, hari Senin tanggal 13 April kita sudah melakukan imunisasi kepada sekitar 22.000 sekian anak, itu sudah di angka 20%. Untuk sisanya kita masih berusaha agar supaya lebih mengintensifkan lagi posyandu dan puskesmas bisa lebih maksimal lagi untuk mengejar sasaran agar supaya target capaian campak di Kota Makassar ini kita bisa laksanakan seluruhnya. Petugas masih terus mengejar target vaksinasi campak kepada anak yang baru mencapai 20%. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Warga keluhkan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki di sejumlah titik di Kota Merauke. Kondisi jalan yang rusak berdampak langsung pada aktivitas warga hingga membahayakan pengguna jalan. Kondisi jalan yang terus dibiarkan rusak dikeluhkan warga. Selain mengganggu aktivitas, jalan rusak juga membahayakan pengguna jalan. Tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah setempat, warga di Jalan Blorep bahkan melakukan perbaikan secara mandiri dengan alat dan material seadanya. Kondisi jalan diperparah dengan intensitas kendaraan yang melintas, termasuk kendaraan berat yang melintas. Itu pun kita sudah berulang kali, artinya inisiatif sendirilah kita perbaiki. Cuman yang namanya yang melintas kan bukan sedikit mobil, ditambah juga alat-alat berat kan kita. Nah di situ sudah yang tambah parah jalannya sudah. Oh, berarti sempat ini ya Pak, Bapak dan mungkin teman-teman yang lain memperbaiki di depan ini Pak? Oh sudah 3 kali kita perbaikan di situ. Kondisi jalan rusak di Polder juga makin parah saat hujan turun dan menyebabkan gangguan. Warga bahkan sempat menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes dan peringatan jalan berlubang. Tanggapannya sangat mengganggu sebenarnya, kalau bisa pemerintah turun tangan langsung untuk mengerjakan atau bagaimana begitu. Karena setiap kita lewat, apalagi kalau pas banjir di Polder sini kan biasa banjir. Kita lewat, kita masuk jeblok kan, bawa anak-anak 3-4 orang biasanya. Mungkin sama ini Bu, kondisi yang berdebu gini mengganggu juga Bu? Mengganggu sebenarnya paling dari sekolah saja untuk anak-anak, kesehatan anak-anak juga kurang bagus. Keluhan serupa juga disampaikan warga di jalan pendidikan. Jalan rusak yang tak kunjung disentuh perbaikan bertahun-tahun menjadi akses bagi siswa ke sekolah. Jalan ini ya sama-sama ibu kota ya kan, harusnya sih diutamakan gitu. Apalagi kan di situ ada anak sekolah lagi, ya kan. Kalau nggak salah kurang lebihnya lah 3 tahun lah, 3-4 tahun lah di sini sampai rusak begitu. Kemarin hanya ditimbun aja, tapi kalau ditimbun lah namanya hujan ya pasti rusak lagi. Kalau bisa ya dipercepat lah jalan ini diperbaikin gitu. Karena kan untuk akses anak sekolah juga kasihan ya toh. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas PUPR akan mengupayakan perbaikan sejumlah jalan rusak di Kota Merauke secara bertahap di tengah efisiensi keterbatasan anggaran. Tentunya kami senantiasa dalam keterbatasan ini berusaha untuk menjawab itu semua. Jadi hubungan dengan efisiensi dan sebagainya tentunya itu tidak menjadi alasan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ada beberapa jalan yang akan kita perbaiki, diantaranya jalan GAK yang tentunya biayanya disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang tersedia di Dinas PUPR. Jadi ada 2 cara yang kita lakukan, strategi dan keterbatasan anggaran ini melibatkan pihak atau masyarakat umum, melibatkan masyarakat umum yang mau berpartisipasi di dalam pembangunan atau membantu pemerintah dalam hal ini publing,
dan beliau sudah bersedia dan menggunakan keterbatasan anggaran dari Dinas PP. Warga berharap pemerintah mengambil langkah konkret untuk perbaikan jalan demi kenyamanan dan keselamatan. Dampak Perang Timur Tengah membuat biaya umroh diperkirakan akan alami kenaikan. Kenaikan bisa mencapai 2-3 juta rupiah. Saat ini biaya umroh di kisaran 27-28 juta rupiah. Namun imbas Perang Timur Tengah, biaya umroh mendatang diperkirakan bisa naik hingga 30 juta rupiah per orang. Selain umroh, biaya haji mandiri juga terdampak Perang Timur Tengah. Tiket biaya haji mandiri naik nyaris 1 juta rupiah. Pihak travel pun harus menanggung harga tiket haji yang alami lonjakan tersebut. Pasti agak sulit di bawah 30 juta sekarang. Agak sulit. Kita belum dapat rilis harga hotel untuk umrah tahun depan. Karena biasanya di musim haji baru muncul rilis umrah untuk musim tahun depan. Ya, tapi kalau yang untuk atau mungkin dekat-dekat berangkat ini dia masih harga sekarang berapa? Sekarang tidak ada umrah. Terakhir 18 April ini sudah itu tidak ada visa. Sekarang semua persiapan untuk haji. Seperti saya sampaikan tadi, haji kami tiket sudah naik 800.000 per orang dari harga sebelumnya. Sebenarnya sebelumnya berapa untuk satu orang umroh? Sebelum ada kenaikan? Kemarin itu harga 27-28 masih bisa jalan. Ya, ada kemungkinan pasti ada kenaikan tahun depan. Karena kecuali kalau harga per barel ini minyak turun lagi. Saudara, Maijen Dodi Triwinarto resmi menjabat Pangdam 15 Patimura menggantikan Maijen Putranto Gatot Sri Handoyo. Pangdam menekankan kedisiplinan prajurit dan komitmen mendukung pemerintah daerah. 152 Babula dan Rindam. Serah terima jabatan Pangdam 15 Patimura berlangsung di lapangan Merdeka Ambon. Maijen Dodi Triwinarto yang sebelumnya menjabat dan Satgas PKH Garuda, kini menggantikan Maijen Putranto Gatot Sri Handoyo sebagai Pangdam 15 Patimura. Proses administrasi jabatan sebelumnya telah dilakukan pada 8 April yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak di Markas Besar Angkatan Darat. Maijen Dodi Triwinarto menghimbau seluruh prajurit TNI Angkatan Darat untuk menghindari segala bentuk pelanggaran etik maupun pidana, serta berkomitmen mendukung kerja-kerja pemerintah daerah. Sudah kondusif, kami akan memperkuat soliditas. Jadi soliditas Forkopimda itu harga mati. Kalau kami sudah kompak, bagaimana caranya kita tetap saling membahu, saling merangkul. Kemudian yang berikutnya, visi misi kita yang menjadi suatu prioritas adalah bagaimana menjaga kondusivitas di daerah Maluku dan Maluku Utara. Hadirnya kepemimpinan baru menandai babak baru dalam menjaga stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan di bumi raja-raja. Sinergi lintas sektoral menjadi fokus utama dalam masa jabatan Pangdam baru. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Sesaat lagi saudara kami hadirkan informasi tukang tambal ban di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang kini merambah layanannya berbasis online. Kompas Pagi segera kembali dengan informasi tersebut. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Ujian karya tulis ilmiah tingkat SMA sebagai penilaian akhir semakin banyak diterapkan. Ujian karya tulis diterapkan untuk mengasah kemampuan literasi, analisis, hingga penelitian sebelum melangkah ke jenjang perguruan tinggi. Ujian akhir di SMA Sin Karolus Kupang terlihat berbeda. Tidak ada ketegangan menatap lembar jawaban. Ruang kelas disulap menjadi forum presentasi ilmiah. Sebanyak 50 siswa dibagi secara bergiliran memaparkan hasil penelitian di hadapan tim penguji dan rekan seangkatannya. Setiap siswa diberi waktu 30 menit mempertahankan hasil karya ilmiah dengan topik penelitian yang beragam. Siswa mengaku bangga bisa melewati ujian karya tulis ilmiah meski di awal sempat merasa gugup. Presentasinya bagaimana nih? Perasaan saat presentasi saya merasa sedikit gugup dan takut soal kelas 12 yang di lorong itu mungkin memberikan beberapa tidak pertanyaan berdiri di situ, masukan, masuk ke ruang saran, kosong sebelah. Tetapi puji Tuhan saya bisa melewati semua dengan baik. Kalau tidak, alasan saya mengambil judul ini karena saya melihat di kompleks RT 15 RW 6 ini terdapat beberapa remaja yang sering mengonsumsi minuman beralkohol, sehingga membuat saya merasa penasaran apakah alkohol ini berdampak bagi kesehatan mereka. Maka dari itu saya melakukan penelitian tentang pengaruh alkohol tersebut. Metode ini diharapkan menjadi bekal bagi siswa saat melangkah ke jenjang perguruan tinggi. Kita ingin ambil sesuatu yang lebih berbeda, bahwa anak-anak kita coba ujian-ujian selama ini sudah jalankan ujian praktek, ujian tengah semester, bahkan kepada siswa kelas 12 diberi ujian semester terakhir, semester 6. Nah, di ujian sekolah kita ingin memberi sebuah warna tersendiri. Kita ingin latih anak-anak kepada soal kemampuan mereka menulis, lalu kemampuan mereka bisa mempresentasikan. Jadi setidaknya dia memiliki wawasan yang kita ingin latih dan bentuk supaya dia bisa mempertanggungjawabkan materi yang dia pelajari. Karena kami ini sudah berjalan selama persiapan sudah selama 2 bulan. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai profesi turut beradaptasi dengan perubahan zaman. Salah satunya adalah tukang tambal ban di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang kini merambah layanannya berbasis online. Di pinggir jalan yang ramai, Gibrail Riwijami, seorang tukang tambal ban online di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sibuk melayani pelanggannya. Berbekal sepeda motor yang didesain khusus, Gibrail Riwijami atau sering disapa warga Amakoji, melayani panggilan tambal ban atau perbaikan ringan kendaraan yang macet, baik di rumah maupun di jalanan. Layanan bengkel online ini dibuka sejak pagi hingga malam hari dengan harga bersahabat, sehingga memudahkan pelanggannya ketika membutuhkan jasa tambal ban. Dari usaha yang ia geluti saat ini, setiap hari Amakoji meraup keuntungan mulai Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung orderan. Gerak masuk dan maksud sepi, hanya terjun di bangunan. 3 tahun lebih di bangunan. Akhirnya sudah, gara-gara harganya proyek yang sebenarnya tidak sesuai dengan kualitas kerjanya, akhirnya kita berhenti. Akhirnya nganggur juga lama. Akhirnya sudah, kita bilang itu harus pernah berpikir cara buka online. Mulai berpikir saya. Akhirnya kita bikin potong-potong besi, las, rakin dia. Akhirnya sudah, kita coba-coba dulu. Belum taruh nomor juga di belakangnya, ada papan nomor ada, belum taruh nomor. Akhirnya banyak orang yang minta, ada nomor kok ada. Belum pasang saya. Akhirnya sudah terpasang. Pasang habis, sudah. Kita datang parkir di depan Polres tadi. Akhirnya banyak orang yang minta nomor. Akhirnya kita semangat. Akhirnya dari yang motor yang lama, sekarang motor baru sekalipun kredit. Amakoji berharap dengan usaha yang satu ini selalu mendapat berkah, sehingga dapat membiayai pendidikan anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga
agar asap dapur tetap mengepul. Cita Sunatun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, dari perhelatan Piala AFF U17, Indonesia meraih kemenangan meyakinkan di laga perdana Grup A. Hadapi Timor Leste, skuad Garuda Asia menang 4 gol tanpa balas. Baik sekali, bola ada 2 pemain. Hadapi Timor Leste di laga pembuka Grup A Piala AFF di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Indonesia langsung unggul cepat. Di menit ke-6, Putu Ekayana membawa Garuda Asia memimpin 1-0. Memasuki menit 17, armada Kurniawan Dwi Yulianto mampu menggandakan skor. Bras Putu Ekayana bawa Indonesia menjauh 2-0. Melihat gawang sudah Terus menekan, Indonesia kembali memperlebar jarak menjadi 3-0 di menit 37. Dengan keras kaki kiri Rido mengoyak jalan negeri Samba kecil untuk ketiga kalinya. Hanya selang 4 menit, Garuda Asia kembali menggenapkan skor. Tendangan akrobatik Dava Yuna membuat Indonesia menjauh 4-0. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga akhir laga. Di laga selanjutnya, Timnas U17 akan bentrok kontra musuh bebuyutan Malaysia 16 April mendatang. Sesaat lagi saudara, masih dari dunia olahraga kami hadirkan informasi menang di 4 seri awal, pabrikan Aprilia membuat kejutan di awal musim 2026. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Kita ke Kendari, demonstrasi menolak tambang ilegal di Sulawesi Tenggara diwarnai kericuhan. Demonstran terlibat saling dorong dengan petugas. Aksi saling dorong antara demonstran, petugas, dan pegawai Dinas Kehutanan terjadi saat demonstran mencoba masuk ke kantor Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara. Mereka dihalau, apalagi demonstran juga hendak membakar ban bekas. Dalam orasinya, massa dari Barisan Advokasi Rakyat Sultra ini menuntut dinas menutup perusahaan pertambangan ilegal, apalagi ada perusahaan tambang yang berada di dalam hutan. Dinas Kehutanan adalah untuk kemudian meminta Dinas Kehutanan membuat tim dan turun ke lapangan di PT IPIP itu tersendiri untuk melihat apa yang menjadi dugaan kami saat ini, yaitu perambahan hutan yang tidak sesuai dengan prosedural administratif. Dugaan tidak sesuai dengan prosedur ya. Dari pertemuan ini gimana ini? Dari pertemuan dari Dinas Kehutanan sendiri menanggapi dari tuntutan tersebut ini? Apakah mereka akui bahwa memang ini belum tidak sesuai prosedur gitu? Ya tentunya dari Dinas Kehutanan mereka ingin men-cross check kembali apakah dugaan kami itu sesuai, sehingga setelah dari situ mereka turun ke lapangan untuk membentuk tim turun ke lapangan. Oke, dari mana itu pelanggaran Pak yang dibuat oleh PT IMI? Ya, ketika kita turun ke lapangan dan memang ada pelanggaran, ya tentunya semua kan ada prosedur dan mekanisme
proses tindak lanjutnya, pelanggarannya seperti apa. Keinginan mereka agar dihentikan gitu Pak? Iya, keinginannya artinya bukan hanya mereka, kita semua ini ya komitmen untuk menghentikan semua kegiatan yang tidak prosedural. Saudara, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar bersama Polda Sulawesi Selatan menggagalkan penyelundupan 96.000 butir obat terlarang yang akan diedarkan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pengungkapan kasus obat terlarang berawal dari informasi Direktorat Intelijen Kedeputian 4 BPOM terkait pengiriman paket obat ilegal ke Makassar 7 April lalu. Kontrol delivery dilakukan BPOM dan polisi hingga paket tiba di alamat tujuan di sebuah rumah di Jalan Kelurahan Macini, Gusung, Makassar. Di lokasi, petugas mengamankan 2 koli paket berisi 96 botol plastik tanpa label. Masing-masing berisi 1.000 tablet warna putih bertuliskan huruf Y di kedua sisi. Uji laboratorium BPOM Makassar menunjukkan tablet tersebut positif mengandung trihexyphenidyl dengan kadar zat aktif 4,16 mg per tablet bernilai Rp192 juta. Berdasarkan alat bukti, penyidik menetapkan 1 tersangka berinisial S berusia 58 tahun. Tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda Sulawesi Selatan. Dan itu sudah kita lakukan uji laboratorium, ternyata positif kandungannya adalah trihexyphenidyl dengan kekuatan 4,16 mg per tabletnya. Dan tentunya dari ini kita lakukan proses pemeriksaan dan telah ditetapkan 1 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan dengan bantuan dari Ditreskrim Sus Polda Sulsel. Demikian. Inisialnya Pak yang tersangka? Inisialnya inisialnya S usia 58 tahun. Jenis kelamin? Laki-laki. Ini tersangka penerima atau rencana akan didistribusikan ke wilayah Sulawesi Tengah. Penyelidikan dilakukan polisi untuk mengungkap asal dan pemasok dari obat terlarang tersebut. Tentunya akan kita kejar pemasoknya, karena ini barang ya cukup banyak yang kami amankan bersama BPOM, kerjasama dengan BPOM, ya, jadi akan kita telusuri. Nanti kita akan melakukan interogasi dulu terhadap tersangka ini, kita interogasi, kita perdalam keterangan dari yang bersangkutan, nanti apabila sudah ada keterangan yang fix, apabila ke sana nanti kita akan pengembangan ke sana. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Polsek Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang pria yang menganiaya istri dan sepupunya sendiri. Pelaku menganiaya keduanya menggunakan senjata tajam. Sepupu pelaku bahkan meregang nyawa. Alhamdulillah. Tim Resmo Polsek Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan menangkap pria berinisial SF di Jalan Bontomadai. SF ditangkap setelah kabur usai menganiaya istri dan sepupunya sendiri. Kasus penganiayaan terjadi pada 11 April 2026 lalu. Pelaku menganiaya keduanya menggunakan senjata tajam jenis parang. Sepupu pelaku bahkan meregang nyawa meski sempat jalani perawatan medis. Kala itu pelaku mabuk dan terlibat cekcok dengan istrinya. Pelaku kemudian menebas istrinya sendiri. Sepupu pelaku yang hendak melerai juga ditebas pelaku hingga meninggal dunia. Dalam keadaan sedang mabuk berat, kemudian minta uang, namun tidak dikasih sehingga marah dan terjadi pertengkaran, kemudian melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka karena senjata tajam. Setelah itu Bang? Kemudian setelah itu istrinya minta tolong sama keluarganya, dalam ini sepupunya, kemudian iparnya. Namun pelaku tidak terima sehingga melakukan juga penganiayaan terhadap kedua korban tersebut, mengakibatkan salah satunya meninggal dunia akibat tebasan senjata tajam yang ada pada leher korban. Usai ditangkap, pelaku kini menjalani pemeriksaan di Polsek Biringkanaya. Arif Tritanda, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Imigrasi Makassar tengah mengejar WNA asal Tiongkok yang hendak membuat paspor. WNA tersebut diketahui menggunakan KTP palsu saat mengajukan pembuatan paspor. Ini adalah foto seorang WNA asal Tiongkok yang tengah mengajukan pembuatan paspor di kantor imigrasi Makassar, Sulawesi Selatan. Permohonan itu dilakukan pada September 2025 lalu. Petugas imigrasi yang melakukan pencocokan data menemukan WNA tersebut ternyata menggunakan KTP palsu. Hal ini diketahui setelah petugas mencocokkan data biometrik WNA tersebut. Apalagi pelaku tak fasih berbahasa Indonesia. Dari klarifikasi yang dilakukan oleh Capil bahwa data KTP tersebut tidak palsu, tidak terekam oleh Kota Makassar. Jadi seperti yang diberitakan bahwa memang benar itu mulai proses pemindahan dari Pasangkayu ya, Sulawesi Barat. Setelah itu kami melakukan pra-penyidikan dan sudah memanggil para saksi dan juga dari Capil juga, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda untuk menangani kasus tersebut. Imigrasi telah koordinasi dengan Polda Sulsel dan Disdukcapil Makassar untuk mengejar pelaku. WNA tersebut bahkan telah dimasukkan ke daftar pencarian orang oleh kantor imigrasi Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.